Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dinamika, dimanapun kalian berada, semoga perkuliahan kalian bisa lancar dan semangat. Nah, bertemu denganku Diah Ayu Elmatias Nengrom dari Prodi Tadris Matematika angkatan 2022. Nah, aku di sini enggak sendiri, namun ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Di kanan saya ada Mbak Naswa dan di kiri saya ada Mbak Umi. Mungkin dari Mbak Naswa dan Mbak Umi bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman. Halo teman-teman semua, saya Naswa Sutiwati Sabila, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 5. Halo teman-teman, perkenalkan saya Umunur Baiti dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah semester 5. Nah, di sini mungkin kita bisa bicara santai aja ya Mbak Yan. Iya. Nah, mungkin bisa dimulai dari awal masuk dinamika itu kapan dan bagaimana? Dari Mbak Naswa dulu. Kalau saya awal mula masuk dinamika itu dari semester 1. Kenapa saya memilih dinamika? Karena dari awal sejak SMA itu basic saya di penelitian. Jadi sejak SMA itu saya mengikuti organisasi karya ilmiah remaja namanya, disingkat KIR waktu itu. Jadi pas masuk kuliah kan ada tuh di ajang UKM Hire memperkenalkan perorganisasi. Wah, dinamika ini kan bidangnya di penelitian. Jadi dari awal udah tertarik sih situnya. Kalau untuk Mbak Umi itu? Kalau dari saya kurang lebih sama dengan pengalamannya Mbak Naswa, karena dari SMA itu basicnya juga dari penelitian, terus juga sering baca buku dan suka dunia perbukuan sama penelitian. Jadi menurut saya dinamika itu tempat yang paling cocok. Saya masuk dinamika itu awalnya karena ada alumni dari dinamika namanya Mbak Firda. Nah, akhirnya saya masuknya itu lewat jalurnya Mbak Firda gitu. Pengenalan gitu ya? Iya, pengenalan. Nah, di dinamika itu ada kegiatan apa aja gitu nggak Mbak? Sekarang ini? Kalau sekarang ini ya kayak kita ngobrolin buku, terus kita diskusi, terus kita juga belajar esai sama belajar di penelitian gitu. Bedah buku itu ya. Kalau dari SMA itu udah pernah mengikuti lomba belum? Kalau dari SMA ya sering, tapi waktu itu pas di SMA itu lebih ke sastra gitu, kayak puisi, terus cerpen, gitu-gitu. Tapi kalau sekarang kan udah dikembangin, udah mahasiswa kan udah beda, udah dunianya udah nggak sastra lagi, tapi juga ada dunia penelitian ilmiah, artikel ilmiah dan sebagainya gitu. Nah, untuk Mbak Naswa dulu SMA udah ikut lomba semacam kepenulisan gitu? Kalau ikut lomba kepenulisan belum, tapi kalau SMA itu pernah menyusun LKTI sama teman-teman, walaupun nggak sampai selesai, tapi lumayan mendapat pengalaman lah di situ. Kayak bentuk-bentuk LKTI itu gimana, cara penyusunan yang baik itu gimana, setidaknya udah dapat ilmunya. Nah kan di perkuliahan ini kan Mbak Naswa sama Mbak Umi kan mengikuti lomba. Nah itu cara mencarinya itu di mana dan bagaimana gitu? Sebenarnya kan kalau info lomba di internet itu banyak ya, tergantung dari kita itu mau mencari atau enggak. Terus dari teman-teman itu juga pengaruh. Misal kita punya niat ingin mengikuti lomba, ya kita harus cari lingkungan yang punya teman-teman ambis juga di lomba. Jadi misal dari mereka ada info-info terbaru terkait lomba, bisa di-share ke kita, atau mereka yang tahu oh kita tertarik di bidang ini nih, diajak ke situ. Berarti pengaruh teman juga ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Terus lomba yang baru-baru ini tuh apa aja Mbak? Kalau lomba yang baru-baru ini itu di IOC. Saya mengikuti lomba cabang esai ekonomi Islam di sana dan alhamdulillah dapat juara 1 emas. Mbak Umi, lomba yang baru-baru ini atau yang pernah dimenangkan itu apa aja gitu? Oh, kalau yang baru-baru ini menang itu lomba rating competition dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu dalam rangka bulan inklusi keuangan. Itu alhamdulillah waktu itu saya bisa juara 1 gitu. Sebelumnya itu ada juga kan Mbak, banyak ya? Ya alhamdulillah ya. Nah, apa ada tips and trick untuk teman-teman yang ingin mengikuti lomba gitu nggak Mbak? Oh, yang pertama kita harus tahu lomba apa yang mau kita ikuti. Terus kita harus tahu kemampuan juga. Kira-kira kita itu basicnya di bidang apa, terus lebih tertariknya itu di bidang apa. Misalnya kayak saya, kalau saya ini lebih fokusnya itu di bidang sosial sama masyarakat. Terus
Yang kedua itu kita juga harus punya circle. Circle di sini maksudnya teman-teman yang mendukung kita di perlombaan itu. Terus kita bisa diskusi dan sharing-sharing. Nah, salah satunya itu dengan bergabung di UKM Dinamika. Terus yang ketiga, kita itu harus punya target. Jadi setiap bulannya itu kita harus punya to-do list buat mencapai target-target lomba apa aja yang mau kita ikuti gitu. Untuk Mbak Naswa ada tips and trick nggak? Kalau saya kan tipe orang yang jujur aja kadang suka menunda-nunda. Jadi kalau dari saya tipsnya itu dimulai dari niat dulu. Kayak kita harus menganggap mengikuti lomba itu penting nih untuk perkuliahan kita, untuk kita ke depannya. Terus dari niat itu kita lanjutin dengan mencari teman-teman yang mempunyai ambisi yang sama. Seperti tadi dikatakan Mbak Umi, di UKM Dinamika itu banyak teman-teman yang alhamdulillah itu sangat mendukung ya untuk lingkungan seperti ini. Terus setelah itu setelah menemukan teman-teman itu kita bisa mulai mencari lomba-lomba yang cocok untuk kita ya, sesuai dengan kemampuan kita dan menyusun apa yang harus dilakukan ke depannya dan apa yang harus ditarget dan dicapai setiap bulan seperti yang tadi disampaikan. Dari lomba-lomba itu dapat benefit apa aja, Mbak? Kalau dari lomba yang saya ikuti baru-baru ini, saya mendapat benefit sertifikat, relasi, teman-teman, ilmu, dan juga pengalaman yang sangat berharga. Dari Mbak Umi? Kalau dari saya, karena ini kan lombanya individu dan mandiri. Nah, itu yang pertama pengalaman, terus ilmu, terus juga teman-teman yang mensupport aku juga di lomba tersebut gitu. Kan dari teman-teman banyak yang ingin lomba tapi masih ada rasa malas gitu, seperti yang Mbak Naswa bilang kan mengatasi rasa malas itu susah. Nah, ada tips nggak Mbak cara mengatasi rasa malas itu? Kalau yang pertama saya itu menata niat dulu. Apa toh niat kita mengikuti lomba itu? Kira-kira kenapa toh? Apa dorongan terkuatnya mengikuti setiap lomba itu? Terus yang kedua itu harus punya support system. Jadi dari teman-teman, dari circle-nya teman-teman itu harus punya Support system. Iya, support system yang bisa mendukung. Nah, support system itu nggak cuma hanya sekedar mendukung, tapi juga kasih solusi, terus jadi teman diskusi, terus juga bisa memberikan masukan-masukan kalau kita pas nulis itu kita kira-kira apa aja yang typo, apa aja yang perlu dikoreksi gitu. Terus yang ketiga mungkin ya tadi menentukan target. Karena kan kita itu kan ya disambi kuliah ya disambi lomba, tapi kan di situ kita harus punya porsinya waktu masing-masing. Jadi kita harus seimbang itu antara lomba, terus organisasi, perkuliahan, iya gitu. Dari Mbak Naswa itu gimana cara mengatasi malasnya itu? Kurang lebih sama kayak disampaikan Mbak Umi. Dari saya itu diawali dari niat dulu. Kemudian kita harus menganggap lomba itu sepenting apa sih bagi kita. Kayak menata prioritas terlebih dahulu. Lomba itu di urutan keberapa dari semua kegiatan kita. Terus dari situ kita menentukan target nih. Dalam waktu yang udah ditentukan di perlombaan itu kita mau target per minggunya itu mau mencapai apa aja supaya hasilnya nanti itu nggak molor dan nggak melebihi batas waktu yang ditentukan. Apa pesan buat anak-anak dinamika yang saat ini ingin mengikuti lomba-lomba itu, Mbak? Kalau pesan dari aku, manfaatkan circle kamu sebaik-baiknya karena di dinamika itu benar-benar kita difasilitasi mulai dari kelas esai, kelas penelitian, dan itu juga diajarkan sama dosen-dosen dan juga ada alumni-alumni yang siap membantu. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Terus jangan takut untuk berorganisasi karena kebanyakan dari kita kan beranggapan kalau kita aktif di organisasi ini mungkin kemungkinan besar akan mengganggu jam kuliah kita. Sebenarnya enggak. Dari berorganisasi itu kita belajar bagaimana cara manajemen waktu, manajemen diri, dan manajemen pikiran, gimana supaya ada porsi dan waktunya masing-masing dan kita tahu nih gimana harus menempatkan diri di masing-masing porsi itu. Jadi nggak ada ruginya kalau misal kita aktif berorganisasi, terutama di organisasi yang berbenefit seperti di UKM Dinamika ini.
Dari Mbak Umi ada pesan buat teman-teman dinamika lainnya nggak? Kalau dari aku sendiri, buat teman-teman dinamika itu harus tahu porsinya waktu antara kuliah, organisasi, sama seberapa pentingnya kita itu ikut lomba. Lomba itu emang penting, tapi kalau kita meninggalkan kuliah, tapi kalau kita organisasinya berantakan, itu juga berpengaruh. Jadi menurut saya prioritaskan kuliah, prioritaskan circle kita juga di dinamika, supaya kita itu bisa lebih prefer lagi, lebih punya bakat, sama kita itu harus terus mengasah apa yang kita punya di dinamika ini, karena kan di sini juga udah difasilitasi kelas esai, kelas penelitian, obrolan buku dan sebagainya. Nah, itu ruang-ruang itu kita harus bisa maksimalkan di situ buat mengasah kemampuan kita, bidang minat kita gitu. Dulu waktu awal ikut dinamika itu ikut kelas apa Mbak? Esai atau penelitian? Kalau yang pertama itu kelas esai. Habis itu pas saya ikut kelas esai itu dibimbing oleh Pak Zaki, dosen KPI, dan akhirnya waktu itu saya semester 1 itu udah mulai nulis di Alif ID. Nah, itu pertama kalinya tulisan saya itu dinotis sama dosen waktu itu, dosen dari universitas lain gitu. Terus dari beliau juga dikasih semangat terus, didorong, dikasih motivasi, sama dikoreksi juga kira-kira tulisan apa aja yang itu bisa saya asah lagi, yang bisa saya kaji lebih dalam gitu. Selain di aplikasi tadi Mbak Umi ID, Alif ID ya? Alif ID itu ada kayak jurnal yang udah dipublis gitu nggak di tempat lain, di web lain? Oh, di website lain. Kalau saya sendiri menulisnya itu juga di Rahma ID, di Kompasiana, terus pernah juga di Kompas. Kalau Kompas itu lumayan lama terbitnya, terus karena ini saingannya juga banyak, terus susah tembusnya gitu. Kalau dulu Kompas ini pengalaman saya hampir 50 kali ditolak. 50 kali? Ya, terus terakhir kali saya ngirim itu udah bener-bener kayak putus asa banget gitu loh. Tapi ternyata ada seorang wartawan waktu itu yang saya kenal, beliau namanya Pak Hilmi Faik. Beliau itu wartawan Kompas, asalnya dari Pekalongan. Nah, beliau itu notis saya gitu loh, Mbak, kok ternyata tulisannya kok seperti ini dikomentari gitu loh. Oh, itu dalam hal baik apa buruk, Mbak? Ya, mengkritisi gitu loh. Ya, mengkritisi tulisan saya kayak gini. Terus beliau jadi dekat sama saya dan akrab sampai sekarang. Jadi saya bimbingan nulis juga dari beliau juga gitu. Yang sekaligus wartawan kan lebih tahu ya gimana karakter tulisan gitu. Ya. Nah, itu teman-teman obrolan kita hari ini bersama Mbak Naswa dan Mbak Umi. Mungkin dari teman-teman bisa mengambil manfaatnya untuk kedepannya. Nah, mungkin dari Mbak Naswa dan Mbak Umi ada closing statement. Kalau dari saya, buat teman-teman yang lagi nonton saat ini, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kalau kamu khawatir menemui kesulitan saat keluar dari zona nyaman, ingat salah satu firman Allah dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadikan itu sebagai pengingat teman-teman. Dan kalau teman-teman sedang menemui kesulitan, yakinkan diri sendiri bahwa di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan yang akan teman-teman temui. Dari Mbak Umi, kalau dari saya kata-kata hari ini, manusia itu punya kendala, tapi Tuhan punya kendali. Jadi apapun kendala-kendala yang kita hadapi, jangan pernah khawatir atau takut menghadapinya. Karena setiap kendala itu pasti punya solusi, dan kita sebagai manusia itu harus mencari solusi yang tepat dalam setiap kendala yang kita hadapi. Kita kayak sebelum ditutup mungkin buat jargon dulu ya Mbak ya? Iya, boleh. UKM LPM Dinamika, baca, kaji, diskusi, tulis. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.